Berarti tinggal diklik aja got it ya. Nah, got it. Oh ya. Ya, biar melanjutkan lagi. Tapi direkam ya. Ya. Baiklah anak-anakku. Apakah yang disebut dengan Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Apakah Al-Quran itu? Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Firman Allah, Bu. Firman hidup. Ya, Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, terima kasih. Al-Quran itu sebagai apa untuk kita, untuk umat Islam? Pedoman hidup. Pedoman hidup. Kenapa perlu pedoman hidup? Mas beres, Be? Karena kalau nggak ada pedoman, kita bakal hidup seenaknya. Jangan pangan ini teh. Rekaman yang tadi. Nurutin Biar tidak tersesat. Terus ini teh rekaman-rekamannya. Di mana sih ditinggalin? Nah, tentu saja kalau tidak ada pedoman hidup, ya, mungkin kita bisa tersesat karena tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Kalau tidak ada petunjuk, mungkin kita tersesat kemana saja. Baiklah anak-anakku. Udah ya Mas saya ya. Saya ini menyampaikan materi tentang menghayati keotentikan Al-Quran. Setelah kalian jadi langsung saya harus keblank. Mempelajari materi ini, tentu saja kalian harus bisa menjelaskan bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Dua, membuktikan keotentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan dan redaksinya. Tiga, menunjukkan contoh-contoh keotentikan Al-Quran. Ya. Baik, karena kita sharing, ibu kalian telah membaca, kalian lebih hebat mungkin dari ibu ya. Baiklah anak-anak, keotentikan Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu otentik. Ya, apa sih arti otentik itu? Ada yang tahu? Asli, Bu. Original. Original. Apalagi? Apalagi? Otentik artinya? Keaslian. Apa? Langsung dari Allah, Bu. Pak Yad, apa Pak Yad? Langsung dari Allah, Bu. Langsung dari Allah. Ada lagi yang lain? Apa arti keotentikan Al-Quran itu? Terjamin keasliannya, Bu. Ya. Otentik kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, maksud dari kata otentik adalah dapat dipercaya, asli, tulen, dan sah. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang paling dapat dipercaya, asli, tulen, dan sah. Ya. Apa jaminannya? Bahwa Allah menjamin Al-Quran ini sangat otentik. Ada dalam Quran surat apa? Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ayat 9. Iya. Ya, Dewi ayo baca Dewi. Ini ayatnya nih. Al-Hijr ayat 9 dan Yunus ayat 37. Ayo dibaca Dewi. Ayat berapa? Ayat 9. Iya, ayat 9. Selanjutnya nanti Pak Yad baca surat Yunus ayat 37 ya. Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya? Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Isi kandungan dari surat Al-Hijr ayat 9. Ada yang bisa? Isinya tentang apa?
Jaminan dari Allah, Bu. Jaminan dari Allah bahwa Allah akan Menjaganya. menjaganya. Allah yang menurunkan, pasti Allah akan menjaganya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari nih, kasus Ahok tuh. Kasus Ahok, Quran surat apa? Ahok yang dipenjara karena Al-Maidah ayat 3, Bu. salah. Quran surat Al-Maidah ayat Ayat 51. ayat berapa? 51. Ayat 51. Kesalahan Ahok apa sih kesalahannya? Menistakan. Ayo Haris. Kesalahannya apa Ahok ini? Bilang supaya nggak percaya sama ayatnya, Bu. Ya, benar. Mengubah, Bu. Jelas Mengubah ya. keautentikan. Sedikit pun Al-Quran ada yang mengganti, merubah, walaupun satu alif, itu tetap akan ketahuan. Ya, itulah bahwa Al-Quran itu benar-benar otentik, benar-benar dijaga oleh Allah. Selain oleh Allah dijaga, tentunya oleh para Nah, di sini petikan Al-Quran selain dijaga, dijamin oleh Allah bahwa ini otentik, bukan buatan Rasulullah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, bukan buatan manusia biasa, tapi ini adalah wahyu dari Allah. Nah, kedua melalui para hufaz. Hufaz, apa arti hufaz? Penghafal Quran. Penghafal Al-Quran. Terima kasih Haris. Apakah kalian tahu zaman Rasulullah yang hafal Quran siapa aja? Ada 7 orang tuh tercatat di sejarah. Yang hafal Al-Quran siapa aja? Zaman Rasulullah. Eng, hafal ter? Siapa aja? Apa, Bu? Nah, inilah 7 orang hafaz di zaman Rasulullah. Yang hafal Al-Quran pertama Utsman bin Affan. Dia adalah siapa? Tahu kan Utsman bin Affan siapa? Sahabat, Bu. Khulafaur Rasyidin keberapa? Ketiga. Ya, bagus Haris. Ya, Ali bin Abi Thalib keberapa? Ayo Bobi. Zaid bin Sabit, siapakah Zaid bin Sabit ini? Anak angkat Rasulullah. Anak angkat Rasulullah. Zaid adalah penulis Quran. Ya, penulis Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Dan keempat adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia adalah sekretaris zaman Khalifah Umar. Sebelum Zaid bin Sabit, Ubay dulu yang jadi sekretaris. Itu penghafal Quran. Kelima, Abu Darda radhiyallahu anhu. Keenam, Abdullah bin Mas'ud. Dia ini selaksa Al-Quran berjalan. Itu Abdullah bin Mas'ud. Karena dia itu segalanya, tingkah lakunya, ucapannya itu mencerminkan Al-Quran. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Dan ketujuh, Abu Sa'al Asy'ari, suaranya sangat merdu sekali sehingga Rasulullah memujinya. Nah, sekarang ini adalah para hufaz Indonesia nih. Tahukah kalian siapakah nih yang ke satu nih? Siapa nih? Mana sih? Siapa sih? So, silakan. Itu penghafal Quran orang Indonesia. Dia adalah orang Aceh. Namanya siapa? Ayo Dewi, siapa namanya nih? Ini yang ke satu nih, yang ini nih. Dia penghafal Al-Quran, orang Aceh, pernah menjadi imam di Masjid Salman ITB. Bernama Taluk. Siapa? Ada yang tahu?
Nyerah. Nah, Bu. Ah, siapa? So, kalau nggak ke satu, kedua siapa? Ketiga siapa? Keempat siapa? Ini ada 6 orang yang hafal Quran atau tahfidz Quran, ya. Yang kedua nih, ini dia adalah juga ini aktor ya. Aktor yang mainnya itu yang suka kalau bulan Ramadan. Siapa? Irfan Hakim. Yang kedua nih. Nggak ada foto. Nggak ada fotonya, Bu. Ya, Bu. Ada fotonya, Bu. Masa? Ya Bu, nggak ada gambarnya di sini. Nggak ada, Bu. Fotonya. Nggak ada gambar. Ada, Bu. Bentar. Kenapa nggak ada ya? Bentar ya. Pantesan. Saya teh penghafal Al-Quran ya. Iya, penghafal Al-Quran. Sel? Nggak ada fotonya ke sana, kenapa? Ini lah, ada fotonya ke sana. Tapi nggak ada kata nama. Coba dilihat dari segini kan Bu. Bentar ya. Iya, Bu. Pak Hendra, tolong ini kok kenapa nggak muncul gambarnya? Itu kenapa ya? Ya udah nggak ada suara. Ya udah sambil ini aja. PowerPoint-nya nggak keluar ke sana ke Zoom? Ada nggak? Bu. Nggak ada, Bu. Ya Bu, nggak ada Ada, Bu. Ibu. Nggak ada, Bu. HP. Nanti habis belajar kasih PowerPoint-nya. Oh. Ya udah kalau gitu nanti PowerPoint-nya Ibu kirim ke ini ya, ke WA ya Nah ya. Iya, Bu. Ini benar menarik nih. Jadi yang penghafal Quran ini orang Indonesia pertama ada Muzamil Hasbullah ya. Ya. Hasbullah ya, Muzamil Hasbullah. Terus kedua ada Syakir Daulay. Pintar. Pintar siapa ini? Tangsan ya. Ketiga ada Taki Maliki. Ya, Taki Malik ya. Dia sekarang masih kuliah di Mesir Al-Azhar ya. Pintar. Terus ada Hamad Syahid. Ya. Dia orang Bengkulu ya, pernah bermain jadi aktor di Tausiah Cinta. Tausiah Cinta pada 2016. Kalau nggak salah. Ada lagi siapa? Fatih Seferagi. Pintar, Dewi pintar. Ya, dia asal Amerika, lahir di Jerman tahun 1995 kelahirannya. Di Jerman. Bagus, Bobi. Terus yang terakhir Osman Bostanci. Dia asal Turki. Ya, di Instagram mencapai 117.000 follower lebih. Yang paling banyak teh siapa ya? Instagram yang paling banyak teh Syakir sampai 2,2 juta penggemarnya ya. Baiklah anak-anak.
Nah, keautentikan Al-Quran, ya, banyak orang kafir Quraisy yang tidak percaya tentang keautentikan Al-Quran ini. Maka Allah melalui wahyunya, yaitu Al-Quran, ya, dia menantang. Tantangannya itu, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran. Silakan kalau kalian memang tidak percaya bahwa Al-Quran ini otentik, bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Nah, silakan dibuka oleh kalian Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Ayat Ya. 33 34. Yang artinya, ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya, katanya Nabi Muhammad yang merekanya. Kata Allah, tidak. Merekalah yang tidak beriman. Jadi yang tidak percaya, mereka dianggap oleh Allah tidak beriman. Allah menantang, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kitab Al-Quran, silakan. Ya, buat yang sama persis seperti Al-Quran, kalau kalian memang sanggup. Tapi, no way, mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Ada juga, walaupun mereka mendatangkan Quran surat Al-Isra ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun mereka bergabung antara satu sama lain, antara jin dan manusia, gabung supaya bisa mendapatkan membuat Al-Quran, tapi mereka tetap tidak bisa. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, ada yang tahu ada dalam Quran surat apa? Hud 13. Hud 13. Haris baca, Haris. Lagi serak, Bu. Haris mah api-api lah, serak wae Haris mah. Ada Miftah enggak? Miftah. ada tuh tadi. Miftah tuh udah dites sama Ibu. Aduh, suaranya bagus Miftah, Sandi. Udah Ibu tes suaranya bagus. Maaf Ibu, suaranya nggak jelas. Masa tak Miftah ada tuh, ayo Sinyalnya Miftah Bu, di baca sininya Miftah. kurang bagus Bu. Biarin lihat di buku aja, ada bukunya kan? Lihat di buku Sinyalnya Quran Bu, surat kurang bagus Hud. Bu. Surat Hud ayat 13 Miftah, ayo bacain. Itu tantangan dalam Al-Quran. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Kalau tidak sanggup satu buku, satu kitab Al-Quran, sudah 10 surat saja, kata Allah buatkan. Kalau kalian bisa, benar Al-Quran tidak otentik. Tapi tidak ada yang bisa. Itu sesuai dengan Quran surat Hud ayat 13. Kenapa ya nggak kebaca sama kalian ya ini PowerPoint-nya? Enggak, Ibu juga enggak ada, Bu, videonya. Ada, Ibu. Foto Nggak aja. ada. Oh benar, palingan Nggak ini. ada gambarnya Ibu. Ada gambarnya, Bu. Sally ini mah ini ya, aduh kasihan. Nggak ada gambarnya Ibu. Nah tadi tuh nyala, berarti fotonya jelek nih. Suara hungkul, tuh kasihannya kalian. Agak blank Ibu. Ibu Bagus dicobainnya sebelumnya. kok jadi gini suaranya? Ini coba dulu, nggak bisa lihat tuh. Iya, Bu, foto doang. Foto doang. Bentar. Aku mah enggak ada. Ada fotonya. Tidak ada fotonya. Ada nggak sekarang? Nah, iya, iya, Ada, Bu. lagi loading. Ada.
Ya, ada. Lagi loading. Loading, Bu. Lagi loading. Lagi loading dulu, Bu. Ya. Terus angkat. Cari gambar. Udah kelihatan nggak? Ada Bu, Ada. ada. Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Ya. Ya, yang kedua tantangan Al-Quran itu, Al-Quran menantang siapa meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Sesuai dengan Quran surat Hud ayat 13. Ya, Miftah baca Miftah. Baca enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Oh, ada suara ini. Enggak ada suara? Iya, Bu, hilang. Oh, loading. Sinyal Hah? mungkin. Menghilang? Ya, sinyalnya mungkin. Ayo tuh Dewi baca deh. Dinda, baca Dinda. Ayo baca. Dinda. Dinda mana Bu? Ayo Dinda Rahmalia. Itu Bu suara ngajinya belum bagus. Belum bagus. Siapa tuh Dewi? Dewi mau Dewi? Sandi nggak ada ya Sandi? Iya Bu, nggak ada. Ada nggak? Nggak kayaknya. Ya. Ya, intinya, coba artinya aja tuh, artinya dibaca. Siapa? Siapa Bu? Dinda. Iya. Dinda, ayo. Artinya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datanglah 10 surat semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 13. Iya. Jadi isi kandungannya tentang apa? Ayo. Ada yang bisa? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Tantangan Allah Bu buat Gak ada orang yang kafir. gak ada yang sanggup ngebuat Al-Quran selain Allah. Tantangan Al-Quran, Bu, kepada yang meragukan. Jadi tantangan Al-Quran kepada yang meragukan, tadi dari tantangan yang ke-1, disuruh buat satu kitab Al-Quran, mereka tidak bisa. Diturunkan deh ku Allah teh, ya, sama lalu turunkan lagi. Udah, kalau tidak bisa satu kitab, 10 surat saja. Tapi mereka tetap tidak sanggup. Terus yang ketiga. Tantangan Al-Quran itu, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surat saja. Satu surat saja. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 23. 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo lanjutkan. Ada yang mau baca? Ini 10 MIPA pada kemana ya? 10 MIPA mana? Hadir. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu, lipat tinggal. Ayo baca. Ayo. Ada yang mau? Saya Bu. Silakan. Bu Abdi Bu.
Ya, sok. Silakan. Ayo langsung. Ayo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah. Ya. Ayo. Miftah aja, Bu Miftah, Bu. Enggak. Ayo terusin. Wa in وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Ya, bagus. Bacanya pasti. Siapa namanya? Namanya siapa? Ayat Syafiq. Siapa? Syafiq. Ayat Bu, di IPS, Bu. Ya, Bu. Suaranya sudah fasih ya. Coba artinya dibaca. Ya, 10 MIPA. Ya, silakan yang mau siapa? Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Intinya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 isinya tentang apa isi kandungannya? Isi kandungannya tentang apa? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ya, tadi kepada orang-orang yang meragukan itu, orang kafir. Allah menentangkan satu kitab. Ya, kepada orang kafir, tapi mereka tetap tidak ada yang mampu. Kedua, Allah menantang dan membuat 10 Quran. 10 surat Quran. Dan kalau yang ke-1, ke-2 tidak bisa, coba yang ketiga, ya, datangkan saja satu surat, semisal Al-Quran, misal sama dengan Quran surat Ar-Rahman, ya, itu kan bagus, puitis Ar-Rahman itu ya. Tapi mereka tetap tidak bisa, maka Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 23, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, jadi bukan buatan Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Kalau tidak mampu, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Tapi tetap mereka tidak bisa membuat satu surat pun. Ya. Ya itulah bukti-buktinya bahwa Al-Quran itu sangat otentik. Tidak ada keraguan Allah, bukan buatan Rasulullah. Kalau kita lihat ke belakang, ya, bahwa bukti-bukti keotentikan itu selain yang telah Ibu jelaskan di kegiatan itu, ada juga keotentikan Al-Quran itu dari aspek sejarah turunnya dan proses penyusunannya. Dari aspek sejarahnya diturunkan, Al-Quran diturunkan
Nggak jelas. Yang tak Suara Bu, ibu putus-putus, Bu. nggak jelas. Hah? Suara Putus-putus. ibunya putus-putus. Iya. Sinyalnya. Oh Bu, gitu. suaranya patah-patah, Bu. Ya. Ya, keautentikan Al-Quran itu selain tadi ketiga tantangan, ya, ada juga yang berpendapat keautentikan itu diambil dari sejarah turunnya Al-Quran. Kapankah Al-Quran diturunkan? 17 Ramadan. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan 17 Ramadan, ya. Pada waktu itu di mana? Baitul Ijah, Baitul Ijah. Wahiro. Surat yang pertama turun adalah Quran surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Bu. Iya. Ada yang bisa dibacakan al-alaqnya? Insya Allah, Bu. Oh, silakan. Siapa? Miftah Cina, Bu. Siapa Miftah, yang mau Bu. bacakan? Miftah, ayo Miftah. Tadi ngelalap ke mana? Ayo Miftah. Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Iya. Jadi Quran yang pertama diturunkan oleh Allah adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Katakanlah. Jadi di sana dikatakan bahwa kita disuruh membaca, ya. Nabi Muhammad disuruh membaca, tapi dia tidak bisa membaca. Dulu itu orang-orang Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, ya, tapi orang Hijaz. Orang-orang Hijaz dulu itu buta huruf, tidak ada yang bisa membaca dan menulis. Tapi mereka kalau menghafal pintar, ya. Maka bagaimana Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu dari Allah itu? Ada yang tahu bagaimana kejadian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah? Seperti apa? Panas tiris, Bu. Dia bilang dia teh nggak bisa baca. Ajarin gitu sama, Iya. sama malaikat Jibril. Biar ngulang-ngulang ayat. Dia dalam keadaan umi, tidak tahu apa-apa, tidak bisa membaca. Jibril terus, ya, malaikat Jibril terus mendesak Rasulullah dan mengajarkannya. Akhirnya sampai hafal. Tapi begitu proses mendapatkan wahyu itu, Rasulullah, wah, panas dingin. Sampai sagede-gede naon eta apa? Keringat yang keluar itu bercucuran. Jadi tidak semudah membalikkan tangan, tapi wahyu itu, kenapa wahyu diturunkan secara berangsur-angsur? Kalau zaman dulu itu kan kitab itu diturunkan seperti kitab Taurat, Zabur,